Kalau ngomongin PS2, biasanya yang disebut itu lagi-lagi game mainstream. Padahal di balik game-game populer itu, ada banyak judul yang kualitasnya nggak kalah gila, tapi jarang banget dibahas. Dan di video ini, gua bakal ngebahas 10 game PS2 underrated yang mungkin dulu kurang laku, kurang promosi, atau kalah hype. Tapi dari sisi gameplay, cerita, atau sistemnya, kualitasnya bisa bikin kalian kaget. Siap-siap aja nemu game yang mungkin dulu kalian lewatin, tapi sekarang justru layak banget buat dicoba lagi. Dan langsung aja, ini dia listnya. Di list nomor 1 ada God Hand. God Hand adalah game beat 'em up yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2. Game ini dikembangkan oleh Clover Studio dan dipublikasikan oleh Capcom, serta menjadi salah satu rilisan terakhir Clover sebelum studio tersebut dibubarkan. Game ini mengikuti kisah Jin, seorang pria yang memiliki God Hand, kekuatan misterius di lengannya yang membuatnya menjadi target iblis. Gameplaynya fokus pada pertarungan tangan kosong dengan sistem kostumisasi combo yang sangat bebas. Pemain bisa mengatur sendiri rangkaian pukulan, tendangan, hingga jurus spesial. Yang bikin God Hand luar biasa adalah sistem difficulty-nya yang dinamis. Semakin jago kamu main, level kesulitannya naik otomatis. Musuh jadi lebih agresif, cepat, dan pintar. Combatnya teknikal, penuh cancel timing dan positioning. Dulu game ini sempat dapat review rendah dari media besar, tapi sekarang justru dianggap gold masterpiece. Dev mekaniknya jauh di atas rata-rata beat 'em up PS2 lainnya. Di list nomor 2 ada Shadow Heart Covenant. Shadow Heart Covenant adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2004 untuk PlayStation 2. Game ini merupakan sequel dari Shadow Heart dan dikembangkan oleh Nautilus. Berlatar dunia alternatif era Perang Dunia I, ceritanya berfokus pada Yuri dan perjuangannya melawan kekuatan supranatural. Gameplaynya menggunakan sistem Judgment Ring, di mana pemain harus menekan tombol tepat waktu untuk menentukan kekuatan serangan atau sihir. Sistem ini bikin pertarungan terasa aktif dan gak monoton seperti turn-based biasa. Selain itu, tone ceritanya gelap, kadang absurd, tapi tetap emosional dan dewasa. Seri ini ketutup high Final Fantasy atau Dragon Quest di masanya. Padahal dari sisi narasi dan sistem combat, Shadow Heart Covenant punya identitas yang kuat dan kualitas yang tinggi. Di list nomor 3 ada Odin Sphere. Odin Sphere adalah game action RPG side-scrolling yang dirilis pada tahun 2007 untuk PlayStation 2. Game ini dikembangkan oleh Vanillaware dan dipublikasikan oleh Atlus. Cerita game ini terbagi dalam 5 sudut pandang karakter yang berbeda yang saling terhubung dalam konflik kerajaan fantasi. Gameplaynya menggabungkan pertarungan real-time 2D dengan sistem alchemy dan crafting item berbasis bahan yang dikumpulkan dari musuh. Visualnya adalah salah satu yang paling indah di PS2. Dengan sprite hand-drawn detailed dan animasi yang halus, untuk ukuran hardware PS2, tampilannya benar-benar ambisius. Sayangnya, performa teknis seperti frame drop bikin banyak pemain dulu kurang nyaman. Baru setelah versi remake di generasi berikutnya, orang sadar betapa luar biasanya fondasi game ini. Di list nomor 4 ada Urban Reign. Urban Reign adalah game beat 'em up 3D yang dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2. Game ini dikembangkan oleh Namco dan membawa pendekatan yang lebih teknikal dibanding game sejenis. Pemain mengendalikan Red Hawk dalam konflik antar geng jalanan. Gameplaynya berfokus pada pertarungan jarak dekat dengan sistem grappling, counter, dan combo yang cukup kompleks. Yang bikin game ini beda adalah kedalaman sistem pertarungannya. Ada stamina, grab chain, weapon pick up, hingga AI partner dalam beberapa misi. Karena rilis di era ketika genre beat 'em up mulai meredup, Urban Reign gak terlalu dapat spotlight. Padahal dari sisi mekanik, ini adalah salah satu combat system paling solid di PS2. Di list nomor 5 ada Mark of Cree. Mark of Cree adalah game action adventure yang dirilis pada tahun 2002 untuk PlayStation 2. Game ini dikembangkan oleh SCA San Diego Studio dan dikenal dengan gaya visualnya yang unik. Ceritanya mengikuti Rao, seorang pejuang dengan burung pendamping bernama Kuzo. Gameplaynya menggabungkan stealth dan combat brutal, di mana pemain bisa menandai beberapa musuh sekaligus sebelum menyerang. Sistem targetingnya unik di zamannya. Kamu harus menentukan arah serangan berdasarkan posisi musuh, bikin pertarungan terasa taktis dan tidak sekedar button mash. Art style-nya seperti animasi barat klasik tapi dibalut dengan kekerasan brutal. Kombinasi ini bikin Mark of Cree punya identitas yang kuat yang jarang ditemui di game PS2 lainnya.
Di list nomor 6 ada Primal. Primal adalah game action adventure yang dirilis pada tahun 2003 untuk PlayStation 2 dan kemudian juga dirilis untuk PlayStation 4 melalui layanan PS2 Classic. Game ini dikembangkan oleh SCA Cambridge Studio dan dipublikasikan oleh Sony Computer Entertainment. Ceritanya mengikuti Jennifer Tate yang terlempar ke dunia demon bernama Oblivion untuk mencari pacarnya yang hilang. Gameplaynya menggabungkan eksplorasi, puzzle solving, dan pertarungan dengan mekanik transformasi Jennifer ke 4 bentuk demon yang berbeda, yang masing-masing punya kemampuan unik. Setiap dunia dalam Oblivion punya desain arsitektur dan atmosfer yang berbeda, dari gotik sampai tribal. Puzzle berbasis transformasi bikin progres terasa variatif dan gak repetitif. Game ini kurang mendapat sorotan besar saat rilis karena pacingnya yang lambat, tapi secara world building dan atmosfer, Primal punya kualitas yang jauh lebih matang dari reputasinya. Di list nomor 7 ada The Red Star. The Red Star adalah game beat 'em up dan shoot 'em up hybrid yang dirilis pada tahun 2007 untuk PlayStation 2 dan PlayStation Portable. Game ini dikembangkan oleh Acclaim Studio Austin dan dipublikasikan oleh XS Games. Berlatar dunia alternatif bergaya Soviet sci-fi, pemain mengendalikan karakter yang bertarung melawan gelombang musuh dengan kombinasi serangan jarak dekat dan tembakan proyektil. Sistemnya menggabungkan elemen arcade shooter dengan combat arena. Perpaduan mekanik ini bikin gameplay terasa unik dan cukup teknikal. Pemain harus menghindari peluru seperti game Bullet Hell, tapi juga aktif menyerang dalam jarak dekat. Karena rilisnya sempat tertunda dan publisher bangkrut, game ini kurang terekspos. Padahal konsep hybridnya termasuk inovatif untuk era PS2. Di list nomor 8 ada Artonelico Melody of Elemia. Artonelico Melody of Elemia adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2. Game ini dikembangkan oleh GAS dan dipublikasikan oleh NES Amerika di wilayah barat. Game ini berlatar dunia fantasi ilmiah di mana Revetel bisa menggunakan lagu sebagai senjata sihir. Gameplaynya turn-based, tapi sistem kekuatannya bergantung pada proses dive ke dalam pikiran karakter untuk memperkuat kemampuan mereka. Konsep lagu sebagai sumber kekuatan tempur adalah sesuatu yang jarang ada di JRPG lain. Sistem relasi antar karakter juga mempengaruhi performa battle. Walau punya lore yang kompleks dan sistem yang unik, Artonelico kurang dikenal karena kalah populer dari JRPG besar lain di masanya. Padahal dari sisi konsep dunia dan musik, game ini sangat ambisius. Di list nomor 9 ada Raw Danger. Raw Danger adalah game survival adventure yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2. Game ini dikembangkan oleh Irem dan merupakan sequel dari Disaster Report. Game ini berfokus pada sekelompok karakter yang mencoba bertahan hidup di kota yang dilanda bencana banjir besar. Gameplaynya menekankan manajemen stamina, suhu tubuh, serta pilihan moral yang memengaruhi jalannya cerita. Alih-alih monster atau zombie, ancaman utamanya adalah lingkungan itu sendiri. Pemain harus mencari makanan, berlindung dari cuaca, dan mengambil keputusan sulit demi bertahan hidup. Konsep survival realistis seperti ini jarang ada di PS2. Karena minim aksi bombastis, game ini kurang populer, padahal pendekatan survivalnya cukup berani. Dan di list nomor 10 ada Valkyrie Profile 2 Silmeria. Valkyrie Profile 2 Silmeria adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2. Game ini dikembangkan oleh 3S dan dipublikasikan oleh Square Enix. Game ini merupakan prequel dari Valkyrie Profile dan mengikuti salah satu kisah Silmeria dalam konflik para dewa. Sistem pertarungannya menggabungkan eksplorasi side-scrolling dengan battle semi real-time berbasis posisi karakter. Combatnya cukup kompleks karena melibatkan timing, positioning, dan chain attack. Sistem Enheriar serta skill tree bikin strategi tiap pemain bisa berbeda. Karena gameplaynya tidak sepenuhnya tradisional dan cukup teknikal, banyak pemain casual merasa kesulitan, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Death sistemnya termasuk salah satu yang paling kompleks di PS2. Dan itu tadi 10 game PS2 underrated yang menurut gua kualitasnya jauh di atas reputasinya. Beberapa bahkan baru dihargai bertahun-tahun setelah rilis. Kadang game bagus itu nggak selalu sukses secara penjualan, tapi waktu selalu bisa membuktikan mana game yang benar-benar punya fondasi yang kuat. Dan sekarang giliran kalian. Game PS2 underrated apa yang menurut kalian paling layak masuk list ini tapi belum kesebut?
Tulis aja di kolom komentar. Like kalau kalian suka konten PS2, subscribe biar channel ini tetap konsisten dan sampai ketemu di video berikutnya.